selamat siang. Halo Kania, selamat siang. Oke, gimana nih Luna tadi perjalanannya dari rumah ke sesi konseling ini? Ini sih Kak, aman, lancar, cuma memang panas banget ya Hmm, cuacanya, jadi kayak gerah banget gitu. iya bener banget nih, kita kan ini lagi siang nih ya, di jam 11 gitu ya. Mm-mm. Kayak cuacanya mungkin panas gitu ya, tapi kalau perjalanannya lancar kan ya, nggak macet gitu? Ya Alhamdulillah lancar Kak, cuma itu tadi sih kendalanya panas. Oke, karena kendalanya panas ya, jadi kayak Iya, aduh gerah banget gitu ya. bener. Oke, terima kasih ya Luna karena Luna sudah datang nih hari ini ke sini gitu. Sebelum memulai gitu ya, kakak mau nanya dulu nih kayak mungkin tentang keadaan Luna akhir-akhir ini kira-kira bagaimana? Kalau aku, kalau secara fisik sehat ya Kak, Hmm. maksudnya aman gitu lah. Cuma kayaknya pikiran aku sih kayak apa ya, kayak suka capek gitu, terus Hmm. pusing. Pokoknya kayak berat banget gitu lah pikiran aku tuh. Terus juga lagi ya burn out itulah. Oke, Luna tadi menyebutkan kalau capek gitu kan, terus kayak bahkan sampai burn out gitu ya. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut ya Luna, di sini kakak mau menjelaskan tentang tujuan konseling kita pada hari ini. Jadi tujuan konseling kita pada hari ini kita mau menggali nih kira-kira apa sih sebenarnya yang lagi Luna rasakan ataupun yang lagi Luna alami gitu, membuka pikiran-pikiran Luna dan kita sama-sama nanti mencari untuk solusinya seperti apa dan yang pastinya akan Luna gitu ya yang bisa menentukan solusi apa sih yang Luna butuhkan gitu. Nah Luna di dalam sesi konseling ini Luna tenang aja karena setiap apapun yang Luna ceritakan, yang Luna rasakan dan menyampaikan ke kakak gitu, itu akan dijaga kerahasiaannya. Di dalam konseling kita mempunyai itu Luna asas kerahasiaan. Terus juga ada asas kesukarelaan yang dimana Luna tadi kan datang ke sesi konseling ini dengan sukarela kan Iya. gitu. Terus juga ada asas keterbukaan yang dimana di sini diharapkan di dalam sesi konseling kita tuh terbuka gitu kan, dan Luna percaya sama aku dan aku juga menjaga rahasia Luna gitu, apa yang Luna sampaikan seperti itu. Oke, kalau misalnya posisi duduk Luna nih udah nyaman belum? Udah sih Kak. Oke, udah nyaman ya. Sudah. Oke, selanjutnya kakak mau ini mengajak Luna untuk membuat keputusan ya Luna. Jadi di dalam sesi konseling ini kita mungkin kita putuskan kalau berlangsung selama 30 sampai 35 menit. Mungkin apakah Luna bersedia? Bersedia Kak. Oke, mungkin nanti kalau misalnya di dalam sesi konseling kita mungkin Luna masih ada yang ngerasa kurang ataupun kayak masih mau ngomong lagi kak gitu, mungkin kita bisa lanjut di sesi berikutnya seperti itu ya Luna. Oke Kak. Oke, gini mungkin kita langsung aja ya karena kan tadi Luna udah ngomong tuh awal-awalnya kayak Luna burn out gitu kan. Kalau boleh tahu keseharian Luna seperti apa? Kalau keseharian aku tuh ya kayak biasa sih Kak, mungkin Hmm. dari pagi tuh berangkat kuliah, terus ya itu kuliah tadi. Aku tuh Hmm. nggak tentu sih pulangnya, kadang siang, kadang juga sore. Tapi tuh kayak tugasnya memang ada terus gitu loh Kak, kayak setiap hari tuh selalu, setiap matkul bahkan ya, kayak ada tugas, ada tugas, ada tugas. Jadi kayak kan kita udah kuliah nih Kak, apalagi kuliah sampai sore ya. Terus tuh kayak dikasih tugas tuh kayak yang capek gitu loh Kak, kayak aduh udah pulangnya sore masih ada tugas kayak gitu. Oke Luna, jadi kayak Luna jadi sehari-harinya ya seperti biasa ke kampus gitu ya, terus Iya. nanti dapat tugas nih gitu dari dosen bahkan setiap matkulnya gitu. Kalau boleh tahu nih kakak pengen nanya juga, Luna semester berapa? Lagi semester berapa? Semester 4 Kak, Oke. lagi apa ya, pokoknya lagi pusing-pusingnya sih kayaknya. Oke, tuh semester tengah-tengah gitu ya, nggak di atas iya, nggak di bawah juga iya gitu kan. Iya bener. Oke, mungkin di sini Luna kayak merasa ada tekanan kuliah gitu ya, kayak yang mungkin ngerasa membuat Luna tuh ngerasa kayak capek, terus kayak lelah gitu juga ya, apalagi ditambah banyak gitu kan, banyak matkul gitu ya. Dan mungkin setiap matkul itu ada tugasnya seperti itu Iya ya. Kak, bener. Oke, jadi sebelum apa ya, Luna mengerjakan gitu, biasanya Luna ada nggak sih kepikiran kayak nanti aja deh atau gimana gitu? Jujur aku sering banget sih Kak, kayak Oke. gitu. Kayak aku apa pulang kuliah nih,
bawa tugas terus tuh kayak mau langsung ngerjain tuh kayak nanti aja deh, nanti dulu deh, kayak tidur dulu ini dulu. Dan kalau misalnya udah kayak gini kayak udah terlanjur males gitu loh Kak. Oke. Berarti pikiran tentang kuliah tuh terbawa juga gitu ya Luna, kayak di luar jam belajar Luna gitu mungkin. Iya benar. Oke. Ada perasaan cemas ataupun gimana gitu gak Luna? Jujur ada sih Kak, kalau misalnya kayak ada tugas dan ini tuh aku tuh nggak ngerjain gitu kan, aku tunda gitu. Nah itu aku tuh jadi kayak yang sebenarnya tuh nggak tenang gitu loh Kak. Pikiran sama hati aku tuh kayak aduh gimana nih, kayak cemas gitu. Dan juga kadang-kadang tuh kayak ada yang mepet deadline gitu kan, dan aku tuh kayak bener-bener yang apa ya Kak, kayak nggak ada energi gitu loh Kak buat ngerjain itu Kak. Dan itu aku jujur disitu cemas ya, aku ngerasa kayak yang aduh gimana ya, aku langsung kayak pusing gitu-gitu. Suka kebingungan sendiri berarti gitu ya. Bener. Kalau misalnya kondisi ini Luna terus terjadi gitu ya, dampaknya ke diri Luna itu Luna merasakannya seperti apa? Aku sih ngerasa ya berat itu ya, kayak pikiran aku berat, terus kayak nggak pernah tenang gitu kan Kak, karena selalu dihantui tugas itu. Terus juga kayak aku kadang-kadang kayak ke bawah stres Kak. Kayak apa ya, aku ngelakuin aktivitas dikit gitu, misalnya kayak rebahan atau misalnya aku lagi di luar, even aku lagi main pun aku tuh kayak setiap inget tugas tuh aku langsung kayak aduh, langsung kayak gitu loh Kak. Kayak bener-bener kemana-mana tuh kayak selalu aja ada tugas yang ngingetin aku gitu. Oke, berarti di sini Luna juga masih gitu ya mempunyai rasa tanggung jawab gitu, meskipun memang mungkin lagi main mungkin kayak have fun-nya tuh sebentar aja gitu ya. Cuman mungkin pas mau perjalanan pulang nih, Luna memikirkan tugas lagi gitu kan. Tapi itu kayak Luna udah menunjukkan kalau Luna tuh punya loh rasa tanggung jawab. Luna masih memikirkan tugas gitu ya. Tapi mungkin memang nggak tenang gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya yang burnout itu, Luna ngerasanya akhir-akhir ini kah atau memang udah lama gitu? Sebenarnya dari awal semester 4 itu sih Kak, kayak awal tuh memang aku ya enjoy lah. Karena kan ya aku pikir sama kayak semester 3, 2 dan 1 itu kan. Tapi tuh kayak setiap dosen yang ngasih tugas, aduh kok itu aku tuh ngerasa kayak di luar kemampuan aku gitu loh Kak. Aduh ini nih kayak gimana apa. Belum lagi kayak tugas-tugas video itu Kak. Kalau misalnya tugasnya kayak yang ngetik gitu, aku oke lah ya Kak ya, misalnya dikerjain dalam apa namanya hamin 1 jam deadline itu kayak gak masalah gitu kan. Cuma tuh kayak kalau misalnya tugas video tuh kayak buat videonya, terus kayak nyari partnernya kan Kak, belum lagi kayak ngedit terus upload, dan video itu bukan kayak cuman yang 5 menit 10 menit tuh enggak Kak, kayak minimal setengah jam. Kayak ya ampun kayak gitu Kak, bener-bener yang bikin stres gitu. Oke, jadi tuh kayak Luna merasanya menjadi beban gitu ya, beban tersendiri gitu, karena memang mungkin semester baru ini terus ada tugas baru juga ya, tugas video mungkin tadi yang Luna bilang setengah jam itu gitu. Makanya mungkin memicu bisa stres gitu ya Luna, karena mungkin nggak terbiasa gitu mendapatkan tugas seperti itu. Iya bener banget Kak. Oke, tapi kalau misalnya nih Luna lagi kayak stres atau kepikiran sesuatu, Luna pendam sendiri kah atau Luna cerita ke teman atau keluarga gitu? Sebenarnya aku lebih ngechat teman sih Kak, kayak kalau misalnya aku ya bikin tugas aku nih ya, so aku tuh kayak langsung ngechat temen aku, kamu udah belum tugas yang ini, kayak gitu-gitu Kak. Terus kalau misalnya kayak temen aku belum, kayak oh ya udahlah kayak gitu. Tapi itu kadang-kadang juga kalau misalnya aku beneran yang stres banget gitu ya, aku kadang-kadang nggak ada energi buat ngechat temen aku milih kayak ngelakuin hal yang aku suka aja sih, kayak tidur atau scroll TikTok atau mungkin makan makanan yang manis gitu ya sih Kak. Jadi biar stresnya hilang sih sebenarnya. Oke. Jadi kamu mungkin melampiaskan sementaranya tuh ke hal-hal yang kamu sukai gitu ya, selain kayak nanya sama temen gitu, ataupun mungkin kalau temennya belum juga gitu, mungkin kayak kita ngerasanya kayak oh ya udah deh dia juga belum gitu ya, kita pasti kayak mikirnya kayak udah deh kita ada temen gitu ya. Iya gitu Kak, bener. Oke. Gini, kalau misalnya Luna berada di dalam tekanan gitu ya Luna, misalnya tekanan yang cukup berat gitu, nah biasanya tadi kan Luna bilang kalau misalnya bisa gini ya, kayak misalnya tidur, terus kayak makan makanan manis gitu, tapi itu jangkanya gimana Luna? Maksudnya kayak
bertahan lama atau hanya sekejap aja tapi nanti Luna bisa stres lagi? Jujur cuma sekejap aja sih kak, kayak Mm-mm. ya pas aku tidur aja kayak itu tuh hilang, terus Mm-mm. pas aku makan yang aku suka aja hilang. Tapi kalau Mm-mm. misalnya setelah aku ngelakuin itu kayak aku ya kepikiran lagi, kayak aduh inget itu lagi kayak gitu. Mm-mm. Oh, Jadi nggak yang selamanya, maksudnya yang jangka panjang itu enggak kak, jadi cuma bener-bener sebentar gitu. oke, jadi pola dalam diri Luna itu memang selalu ngerasa pengen mau sebenarnya pengen mampu gitu ya, tapi mungkin apa ya, diri kita tuh belum yang kayak mau cepet gitu untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, sampai Iya, pada akhirnya mungkin mepet deadline membuat kita jadi kayak stres terus kayak kepikiran gitu kan, kayak diburu-buruin gitulah ya. iya bener banget kak, sebenarnya lebih kayak Mm-mm. ke nggak ada energi tuh sih kak mau ngerjain Mm-mm. tugas, jadi kayak ya udahlah gitu-gitu aja. Oke, jadi kalau misalnya di dalam konseling analisis transaksional ini, kadang memang nih Luna ada nih bagian diri yang terlalu banyak memberi tekanan atau tuntutan, bahkan kayak dari kita sendiri loh yang memberi tuntutan itu gitu, sampai akhirnya kita tertekan gitu kan, sehingga bagian diri yang lain tuh jadi kelelahan, contohnya kayak tubuhnya Luna jadi capek, jadi lemes gitu kan. Nah, waktu kamu memaksa diri nih Luna untuk kayak aku mau nugas gitu, tapi kamu memaksa diri kamu gitu, apa sih yang sebenarnya tubuh dan pikiran kamu butuhkan gitu, sebenarnya kamu membutuhkan apa? Sebenarnya aku cuma butuh kayak energi sih kak, Mm-mm. jujur kayak soalnya kan kalau misalnya kita mau ngerjain sesuatu nggak ada energi itu kan Mm-mm. kayak nggak nyaman ya kak, nggak Benar. bener-bener nggak excited gitu kan. Mm-mm. Jadi tuh aku bener-bener butuh itu terus, tapi tuh kayak aku memang kalau misalnya aku udah ada energi buat nugas ya aku memang langsung nugas kak, cuma tuh kayak nggak bertahan lama, kayak paling cuma Mm-mm. 2 jam itu terus udah malas lagi kayak gitu. Oke, berarti memang sesuai, mungkin sesuai kondisi Luna ataupun sesuai moodnya Luna gitu. Cuma memang Iya, mungkin kita tuh butuh kayak yang namanya menyesuaikan gitu ya, kapan kita memang benar-benar harus mengerjakan, kapan kita memang stop dulu deh, istirahat dulu gitu kan. iya bener banget. Mm-mm. Berarti sebenarnya tuh ada gitu ya kebutuhan emosional yang memang belum benar-benar terpenuhi gitu. Nah, kalau boleh jujur nih Luna, apa sih hal yang paling membuat Luna lelah gitu dari kuliah ini? Tugas tuh sih kak, jujur Tugas aku ya. kayak capek banget sih kalau misalnya memang Mm-mm. pulang sore itu tuh aku nggak masalah banget sih kak, mesti kayak ya udah memang wajar gak sih kuliah pulangnya sore gitu kan. Mm-mm. Tapi tuh kalau misalnya tugasnya itu tuh masih di dalam batas yang aku mampu ya, Mm-mm. yang wajar tuh aku oke aja, kayak ya aku justru malah semangat sih kak Mm-mm. ngerjainnya. Kayak misalnya buat PPT gitu itu memang aku suka banget gitu ya. Mm-mm. Itu kayak kalau misalnya tugas-tugas yang itu tadi kak yang berat-berat banget yang nggak sesuai passion aku tuh aku langsung kayak aduh kayak gitu loh kak, kayak males gitu loh kak, Oke. itu sih yang bikin aku berat banget buat kuliah itu tuh. Oke, berarti Luna merasakan berat kalau misalnya memang tugasnya tuh nggak sesuai dari passionnya Luna gitu ya. Mungkin Iya, bisa dibilang kayak itu sebuah tuntutan gitu ya Luna. Nah, saat tuntutan itu nggak tercapai nih, biasanya tuh Luna ngerasa gimana kalau misalnya ke dalam diri sendiri? Misalnya kayak Luna dapat tugas, misalnya kan tadi Luna bilang misalnya PPT ya. Kalau misalnya makalah nih yang Luna mungkin bisa, tapi mungkin kurang apa ya, kurang bisa gitu, maksudnya Luna kurang suka juga gitu. Biasanya Luna ngerasanya gimana ke diri sendiri? aku kadang-kadang ngerasa bersalah sih kak Hmm. ke diri sendiri, kayak kenapa ya kok kayak gini nggak bisa gitu loh, kayak aku malah nanya ke diri aku sendiri kayak gitu sih. Terus juga kadang-kadang kayak jadi greget sendiri nih, kayak ih ngapa sih gini dong nggak bisa kayak gitu kak. Intinya aku kayak kadang-kadang kayak greget, kadang-kadang juga kayak yang ngerasa bersalah sih. Padahal kalau bisa kita lihat tuh setiap orang pastinya tuh tentunya mempunyai potensinya masing-masing gitu kan, terus kayak kebisaannya masing-masing deh gitu ya. Iya, Karena kita juga sebagai manusia pastinya mempunyai kan ya batas kemampuan kita gitu. Kita sebenarnya bisa, cuman mungkin ada beberapa yang kita bisa dan ada beberapa juga yang kita tidak seberapa bisa, tapi kita tetap bisa gitu ya melakukannya. iya. Kalau misalnya kamu terus menjalani pola seperti ini ya, menurut Luna apa yang bakal terjadi sih kalau ke depannya gitu? Kayaknya aku bakalan beneran makin burn out sih kak. Aku rasanya karena kan kayak apa ya,
ya nggak mungkin gak sih kak tugas tuh berhenti gitu ya. Pasti kan kayak tiap hari nambah banyak dan itu justru kayaknya kedepannya makin bikin aku burn out terus ya itu stres akademik gitu kayak gitu sih kak. Oke, berarti memang mungkin di bagian dari Luna gitu ya, Lunanya sendiri tuh memang sebenarnya tuh sadar gitu ya akan kondisinya Luna, memang bener-bener harus diperhatikan, bener-bener harus dibahas gitu ya. Iya. Perubahan tuh memang nggak harus langsung besar, Luna nggak harus langsung instan yang kayak Luna harus kayak perfect gitu, nggak apa-apa. Kadang memang dimulai itu dari kita menyadari dulu nih polanya seperti apa selama ini, polanya Luna tertekan itu bagaimana gitu. Nah, kamu punya tuntutan yang tinggi gitu kan terhadap diri sendiri dan itu membuat kamu sulit gitu memberi ruang untuk istirahat atau memahami kondisi kamu gitu ya. Dan hari ini kamu udah bisa nih Luna mengenali itu, kayak dari tadi kamu tuh penyebab burnout kamu tuh karena apa, terus kayak yang bakal terjadi ke diri kamu tuh seperti apa gitu kan. Nah sekarang menurut Luna nih, hal kecil apa sih yang mungkin bisa mulai kamu lakukan nih supaya tekanan itu nggak terus menumpuk? Mungkin lebih ke aku bakal ngerjain tugas yang sekiranya mudah dulu sih kak. Kayak apa ya, ya yang dalam kemampuan aku gitu loh, kayak yang langsung ngerjain gitu. Mungkin kayaknya gitu sih kak, biar nggak numpuk dan jadi kayak tekanan juga di diri aku. Oke, benar, itu langkah yang baik banget ya Luna. Luna juga kayak udah mulai nih mau kayak mungkin tugas yang aku sekiranya memadai dulu gitu ya. Jadi supaya nggak menumpuk, nggak membuat stres gitu. Nah, waktu tadi kamu bilang gitu ingin seperti itu, menurutmu selama ini apa sih yang paling sering kamu abaikan gitu di dalam diri kamu? Yang sering aku abaikan tuh kayak kemampuan itu sih kak, kayaknya kak. Aku kayak sering banget, saya bukan abai ya kak ya, kayak apa ya, kayak udah underestimate gitu loh kak. Oke. Kayak udah gitu duluan aku tuh kayak ini pasti nggak bisa, aku udah kayak gitu duluan. Jadi kan kayak apa ya, ya jadi sugesti akunya tuh kayak ya udah ya, kayak gak bisa terus gitu loh kak. Kayak gitu. Jadi kayak Luna tuh selalu mensugesti pikiran Luna kalau nggak bisa gitu. Jadi tuh kayak mungkin terhambat gitu ya Luna untuk mencoba gitu. Padahal sebenarnya tuh mungkin kalau kita coba, pernah nggak sih mikir kayak harusnya kalau misal aku coba itu aku bisa gitu, aku bisa mendapatkan seperti itu gitu. Tapi kenapa aku nggak mencoba? Mungkin kayak suka kesel gitu ya ke diri sendiri kalau berpikiran terus seperti itu. Iya benar sih kak. Oke, berarti sebenarnya memang tubuhnya Luna tuh cukup tahu gitu sebenarnya kayak sinyal-sinyal kalau misalnya Luna lagi lelah atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena di dalam pikiran Luna juga, Luna tuh tetap harus kuat gitu ya menyelesaikan semuanya, apalagi ekspektasi dosen gitu seperti itu kan. Nah kalau boleh nih melihat lebih dalam ya Luna, menurut Luna apa sih yang membuat Luna begitu takut kalau misalnya nggak bisa memenuhi tuntutan kuliah? Aku tuh takutnya tuh ini sih kak, kayak apa ya, ngulang matkul itu kak. Jujur aku takut banget di situ sih kak. Kayak namanya kan apa ya, maksud aku tuh kayak kuliah tuh ya udah gitu, kalau misalnya tuh semua matkul tuh kayak lulus gitu. Itu tapi tuh kalau misalnya kayak ada yang ngulang tuh gimana ya, aku suka mikir banget gitu sih kak. Dan tapi alhamdulillah banget sejauh ini nggak ada matkul yang ngulang. Nah tapi aku di semester 4 ini aku takut banget karena kan aku burn out banget kak, benar-benar kayak berantakan gitu loh kak hidup aku tuh, kehidupan kuliah aku tuh kak. Jadi aku bener-bener takut ngulang matkul itu di semester 4. Berarti memang Luna ada gitu ya ketakutan selain stres kuliah, tapi ada juga ketakutan takut mengulang gitu ya, takut mengulang matkul. Tapi aku mau mengapresiasi Luna banget karena nih dari semester 1 sampai 3 Luna tidak ada yang mengulang gitu. Itu kan tandanya Luna mampu gitu, Luna memadai, nilainya juga bagus gitu ya. Dan mungkin untuk semester 4 ini, tadi kan Luna ada bilang Luna tuh takut juga nih mengulang mata kuliah gitu. It's okay, itu kayak wajar banget kalau misalnya kita takut, kita cemas gitu. Tapi jangan dijadikan acuan untuk kita males-malesan gitu, untuk kita kayak minder dan lain sebagainya. Jadi tuh kayak mungkin kita bisa melakukan yang terbaik aja. Kayak misalnya nih ada tugas, karena kita kan di perkuliahan ini kan masih terbilang belajar gitu ya. Kita belajar, kita
wajar kalau misalnya salah, masih bisa diperbaiki gitu. Jadi mungkin daripada tugas-tugas itu enggak dikerjakan gitu kan, mungkin kita bisa mengerjakan sebisa kita, dan mau itu pun salah maupun itu benar gitu, itu kan mungkin kita menyerahkannya tuh ke dosen gitu ya. Dan yang pastinya kita hanya bisa kayak berusaha, dan pastinya juga disambung dengan doa gitu kan. Dan kita pokoknya harus positive thinking Luna, kayak kita berdoa yang baik-baik aja. Semoga tidak ada ya Luna matkul yang mengulang gitu. Amin, Ya, amin. jangan sampai ya. Iya Kak, jangan sampai. Oke, itu kan berarti kayak Luna tuh ada gitu ya sebenarnya beban harapan yang cukup besar gitu yang kamu bawa gitu selama kuliah ini gitu kan. Iya benar banget Oke. Kak. Saat kamu terus berada di tekanan ya Luna, misalnya tekanan tugas dan lain sebagainya, apakah kamu masih bisa nggak sih kayak misalnya menikmati proses kuliah, atau lagi sadar gitu kalau kuliah tuh ternyata seru juga loh gitu, masih ada nggak tapi? Masih kok Kak. Jangan Oke. sampai sekarang masih ada kayak ternyata kayak ternyata enak juga ya, walaupun dengan segudang tugas gitu ya. Oke. Tapi aku tetap bisa merasakan apa ya, masih dampak positifnya. Terus juga apa hal-hal keseruan yang bisa diambil dari perkuliahan itu. Oke, berarti kayak masih ada gitu ya sisi positifnya dari dunia kuliah, menjalankan kuliah gitu. Wajar kok kalau misalnya Luna mungkin lagi cemas terhadap kayak perkuliahan gitu, dan wajar juga kalau misalnya ada sisi-sisi positifnya gitu. Dari cerita kamu hari ini ya Luna, aku tuh melihat sebenarnya kamu tuh sangat sadar terhadap diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang lagi kamu butuhkan, apa yang lagi kamu pikirkan gitu, dan kamu sangat terbuka sekali. Itu udah langkah yang cukup baik gitu ya untuk kedepannya. Nah misalnya nih kita gini membahas, Luna tuh sudah mengenali gitu ya bagian tubuh Luna yang mungkin lelah gitu. Nah pikiran Luna yang penuh gitu kan, dan menerima bahwa Luna itu punya batas kemampuan. Tadi kan Luna sudah melakukan seperti itu ya. Nah, tapi padahal kan kalau misalnya kita terus memaksa, terus forsir tubuh kita gitu, mungkin emosi itu bakal penuh gitu ya, kayak mungkin memunculkan burnout itu gitu ya. Kamu rasakan makin berat gitu ya akhir-akhir ini. Oke, itu menunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya udah sangat lelah dan memang butuh diperhatikan. Iya Kak, jadi memang bener-bener apa ya, yang bikin capek lah Kak. Terus juga kayak aku malah kayak suka emosi aku tuh suka kayak menurut aku ya suka naik turun gitu loh Kak. Kadang-kadang kayak yang senang, kalau udah senang banget, tapi kalau udah sedih banget, tapi kalau udah marah jadi marah banget kayak gitu. Jadi tuh kayak mix gitu ya, mix feeling gitu ya jadinya, kayak aduh karena aku ini lagi stres kuliah, kadang ada aja gitu ya orang-orang yang buat kesel, buat marah gitu. Iya bener banget Kak. Itu wajar banget, apalagi kalau kita lagi sensitif gitu ya. Menurut Luna, hal apa sih yang paling pengen gitu kamu rubah gitu, mungkin dari cara pandang kamu atau gimana gitu tentang menjalani kuliah ini? Ya kayaknya lebih ke apa ya, lebih ke ini sih Kak, yang gak underestimate diri aku itu. Kayak mungkin kayaknya aku harus lebih apa ya, yakin gitu loh Kak. Kayak bisa kayaknya aku harus kayak gitu sih Kak. Lebih yakin juga gitu ya, terus juga Luna butuh lebih tenang juga gitu untuk mencoba hal-hal baru gitu ya, keluar dari zona nyaman. Oke Luna, berarti kayak Luna tuh memutuskan untuk kayak lebih yakin gitu ya ke dalam diri Luna gitu, mungkin kayak mau keluar nih dari zona nyaman dan juga lebih tenang gitu ya menghadapi semua itu, menjalani semua itu. Nah, aku mau nanya lagi nih Luna, misalnya nih ada teman Luna di posisi seperti kamu saat ini gitu, seperti Luna saat ini gitu, kira-kira Luna bakal ngomong apa ke teman kamu itu? Aku pasti ini sih Kak, bilang temen aku kayak yakin aja dulu, pasti bisa kayak gitu. Karena jujur memang aku kan kurangnya di situ ya Kak ya, kayak gak yakin gitu kan. Jadi aku mau coba yakin temen aku juga, siapa tahu dengan dia yang temen aku yang udah yakin sama dirinya sendiri, mungkin jadi nggak burn out juga nih kayak aku. Menarik banget ya perkataannya. Terus kalau misalnya berarti kayak bersikap lembut juga gitu Luna sama temennya gitu, berarti
harus bersikap lembut juga sama diri sendiri Iya. gitu. Selama ini kamu lebih sering menuntut diri daripada mengapresiasi usaha yang sudah kamu lakukan, mungkin seperti itu ya. Dan perjuangan itu tuh tetap berarti Luna, meskipun mungkin hasilnya belum sesuai sama apa yang Luna mau, apa yang Luna ekspektasikan gitu, nggak apa-apa. Nah, dalam kondisi burnout ini Luna, kadang seseorang itu terlalu fokus gitu pada hal yang belum tercapai, sehingga kayak mereka tuh ngerasanya kayak karena tadi fokus ke hal yang belum tercapai ya, kayak lupa gitu bahwa dirinya tuh ternyata udah loh bertahan sejauh ini, dirinya tuh bisa menjalani semua ini gitu. Iya, Kak. Mungkin standar di dalam diri Luna juga cukup tinggi dan membuat Luna tuh sulit merasa cukup, seperti itu ya. Iya sih Kak, kayaknya memang apa ya, aku juga kadang-kadang kayak itu tadi standar aku tuh kayak tinggi gitu deh. Iya. Jadi tuh kayak kalau misalnya aku nggak bisa capai standar aku tuh kayak itu tadi, aku jadi suka underestimate diri aku sendiri. Nah, jadi di sini ada gitu ya keyakinan bahwa kamu tuh harus gitu menekan diri kamu gitu biar kamu tuh gak tertinggal juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Iya bener Kak. Oke, kalau dari pendapatnya Luna, apakah terus menekan diri selama ini membuat kesadaran itu bakal lebih baik atau sebaliknya? Enggak sih Kak, enggak lebih baik sih Kak. Ternyata tuh kayak diri tuh nggak usah ditekan gitu ya, maksudnya nggak usah kayak yang terlalu dipush gitu sih. Jadi kayak ya sesuai kemampuan aja. Oke, benar. Gitu sih Kak. Luna keren banget nih, udah kayak memahami gitu ya kalau misalnya memang mungkin kita nggak bisa terlalu porsi tubuh kita gitu, karena memang mungkin kita punya loh porsinya sendiri, porsinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu mulai belajar nih menjalani kuliah dengan lebih realistis dan tidak terlalu memaksakan diri kamu gitu ya, apa yang mungkin bakal berubah gitu? Kayaknya sih mungkin apa ya, pola kuliah aku sih Kak. Ya buat pola kuliah sih, pola kayak ngerjain tugas gitu sih Kak. Mungkin bakal lebih teratur ya, dan aku juga mungkin bakal lebih bisa ngebagi tugas-tugas yang mana yang memang harus didulukan gitu loh Kak. Bener banget. Nah, jadi kayak lebih tenang juga gitu kan, nggak diburu-buru deadline gitu. Iya. Dan mungkin kamu juga bisa nih mulai menikmati prosesnya, setiap proses kamu mau mengerjakan tugas, terus kayak waktu kamu menunggu mungkin hasil tugas dan lain sebagainya gitu, bukan hanya bertahan yang kayak ngestak di itu aja gitu ya. Itu bisa Luna dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi tekanan berlebihan pada diri sendiri. Kita jangan terlalu keras sama diri kita sendiri dan belajar menerima bahwa kamu itu adalah manusia loh, manusia yang punya batas kemampuan dan lain sebagainya gitu ya. Iya Kak. Nah, waktu kamu mengatakan tadi tuh kayak ingin memperbaiki pola kuliah kamu, mengerjakan tugas kuliah kamu dengan mungkin lebih tenang gitu kan, menurut Luna hal apa yang selama ini paling membuat pikiran Luna penuh? Dari itu sih Kak, kayak deadline tugas itu sih Kak. Lebih ke kayak apa ya, mungkin tuh kayak udah terlalu numpuk kan ya Kak ya. Jadi tuh kadang-kadang tuh malah deadline kan deketan semua. Jadi kadang aku tuh bingung Kak, mau ngerjain mana dulu, ngerjain mana dulu ya, karena tuh kayak bener-bener susah semua kan Kak. Jadi tuh aduh, ujung-ujungnya tuh kayak aku gak ngerjain tapi aku kepikiran Kak, dan kepikiran tuh bisa bikin yang kayak penuh banget, pusing banget kayak gitu. Terus pastinya juga karena ekspektasi gitu ya, harapan ke diri sendiri gitu. Berarti kamu punya nih standar yang cukup tinggi gitu ya, seperti yang kita bicarakan tadi gitu. Nah, kalau ternyata nih hasilnya nggak sesuai sama apa yang Luna inginkan gitu, biasanya kamu memperlakukan diri sendiri itu seperti apa? Kecewa sih Kak, jujur. Kayak apa ya, kok kenapa sih kayak gini, nggak bisa kayak gitu loh Kak. Kayak masa ini nggak sesuai sih sama yang aku harapin, sama yang aku mau kayak gitu. Kayak ya lebih ke kecewa sama diri sendiri sih Kak. Mungkin seolah-olah mungkin kesalahan kecil gitu ya langsung membuat Luna mungkin ngerasa sedikit gagal gitu. Jadi tekanan
besar tuh justru datang. Ternyata nih kita bisa tahu ternyata datangnya tuh dari pikiran, seperti Iya. itu ya. Kalau dipikir sekarang nih, apakah mungkin selama ini kamu terlalu menuntut diri kamu untuk terlalu sempurna? Seperti apa, Luna? Kayaknya mungkin sih kak, aku tuh Mm-mm. kayak terlalu nunut dari yang ini sih, kayak apa ya, pokoknya aku selalu kayak berusaha sama ekspektasi aku nih. Mm-mm. Itu aku kayak sadar sih, aku kebanyakan nuntut gitu kan, aku kebanyakan kayak harus bisa padahal sedangkan aku tuh kayak sering banget itu tadi underestimate diri aku. Jadi kayak nggak pernah, aku tuh kayak nggak pernah ngasih support ke diri aku, tapi tuh kayak suka nuntut berlebihan gitu loh kak, Mm-mm. kayak gitu. Oke, berarti kayak kamu tuh memberi tekanan gitu kalau aku tuh harus sempurna gitu ya kan, aku nggak boleh gagal gitu, terus juga kayak aku harus kuat loh gitu. Kalau memang terus didengar gitu tanpa jeda gitu ya, bagian diri yang lain bisa merasa sangat kelelahan juga nggak sih, mungkin kayak tubuh atau kayak jadi pusing gitu. Ya jujur iya sih kak, kayak lebih ke yang pusing, terus juga kadang-kadang aku jadi, badan aku jadi capek sendiri loh kak, fisik aku jadi capek sendiri, kayak Oke. mungkin kayak apa ya, pegel-pegel, terus juga kadang-kadang kayak ya itu sih pusing. Aku bahkan kayak kalau misalnya udah kecapean banyak pikiran tuh aku bisa kayak yang tiba-tiba jadi kayak kedinginan gitu-gitu kak. Oke. Oke Luna, ini ya Luna sendiri aja ya. Setelah kita ngobrol hari ini, tapi aku tanggapin kamu dulu. Oke, berarti tuh kayak sampai kedinginan gitu ya, sampai berarti mungkin karena efeknya tuh ke fisik kamu tuh sampai seperti itu ternyata ya Luna. Iya bener banget kak. Oke, jadi Luna, setelah kita ngobrol ya tadi hari ini, mungkin ngobrolnya cukup lumayan panjang gitu kan. Nah, Luna nih menyadari apa sih tentang diri Luna? Aku sadar sih kak, kalau misalnya ya diri aku tuh kayak nggak boleh banyak dituntut gitu kak. Aku nggak boleh terlalu nge-push diri aku nggak boleh terlalu menekan ya. nggak boleh terlalu menekan diri aku, dan aku juga kayaknya harus banyak-banyak ngasih support ke diri aku sendiri, ngasih dukungan, dan masih nggak underestimate, nggak ngerendahin gitu sih kak. Kayaknya itu tadi sih. Oke, ini mulai nih, kamu udah mulai bisa gitu kayak melihat bahwa kelelahan yang selama ini kamu rasakan sampai buat burn out gitu kan, bukan karena kamu tuh lemah Luna, tetapi memang karena kamu juga butuh support ke diri kamu sendiri. Terus kamu tapi karena kamu tuh terlalu lama memendam tekanan sendiri gitu ya. Iya bener banget kak. Oke, dan sekarang kamu udah mulai mencoba nih memahami apa yang kamu butuhkan gitu. Nah, menurut kamu nih setelah ini Luna, hal kecil apa sih yang ingin mulai kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Hal kecil dulu deh. Hal kecil, aku pengen ke itu sih kak, support diri aku terus-terusan. Kayak aku harus yakin sama diri aku. Aku harus dukung diri aku apapun yang dilakuin sama diri aku selagi itu baik. Itu langkah yang baik sekali Luna. Memang gak harus berubah besar, tetapi mungkin dari hal-hal kecil, langkah kecil itu bakal membuat perubahan-perubahan besar di dalam diri kita gitu, dan mungkin kita bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Aku melihat nih hari ini kamu keren banget, berani jujur gitu, udah berani terbuka tentang perasaan Luna, terus tekanan yang selama ini Luna rasakan gitu. Dan Luna itu sekarang udah nggak simpen sendiri loh gitu, pasti kan kayak itu bukan hal yang mudah ya Luna, kayak untuk jujur gitu sama diri sendiri terus diceritakan ke orang lain. Bagaimana perasaan Luna nih sekarang dari tadi Luna sebelum menceritakan hal-hal yang Luna pikirkan hingga sekarang yang Luna sudah menyampaikan semuanya? Jujur aku agak lega sih kak, bukan agak lega lagi, aku udah lega, lebih lega dari sebelumnya. Kayak sebelumnya kan aku kayak bener-bener penuh pikiran aku, terus kayak pusing. Sekarang aku udah lega, aku udah lebih ngerasa plong gitu, karena ya tadi aku udah, akhirnya aku tuh bisa kan ngeluarin apa yang aku pendam, apa yang aku rasain, dan aku juga sadar kalau misalnya selama ini yang aku lakuin yang udah yang nuntut diri aku, neken diri aku itu kayak ternyata salah. Iya, Luna, itu bagus sekali. Luna udah bisa merefleksikan semuanya gitu ya. Aku berharap semoga ya Luna, setelah ini kamu bisa lebih peka nih terhadap diri kamu sendiri, bisa lebih sayang diri kamu sendiri, dan gak memaksakan diri sendiri terlalu jauh.
Iya. Oke, baik, nanti kita sabar ya. Oke, baik. Jadi di sini waktunya itu sudah 35 menit kurang lebih. Kita bakal lanjut nih melihat ya Luna, perkembangan yang kamu rasakan dan bagaimana sih nanti cara yang paling nyaman buat kamu menjalani kuliah tanpa terlalu menekan diri kamu sendiri sampai buat burnout gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut sesi 2 dan kita sama-sama nih melihat perubahan kecil Luna tuh ternyata impactnya seperti apa sih gitu. Oke, terima Oke, kasih Kak. ya Luna sudah hadir hari ini. Terima kasih kembali ya Kak, karena jujur aku benar ngerasa lega kali ini. Oke. Oke, terima kasih ya Luna. Hati-hati di jalan Oke, ya. terima kasih Kak.